Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan buat anak-anak di pagi hari ini, pagi yang cerah ini beraktivitas dengan baik dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Di sini Ibu membawakan pelajaran akuntansi lembaga instansi pemerintah. Dengan KD-nya, menerapkan sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa dan kelurahan. Buat anak-anak Ibu semuanya, perhatikan video yang akan Ibu sampaikan, ambil buku dan pulpennya, catat mana yang perlu kamu akan catat. Terima kasih. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Ada beberapa lembaga desa yang melaksanakan tugasnya. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa, yaitu yang pertama sekretaris desa, yang kedua pelaksanaan kewilayahan, yang ketiga pelaksanaan teknis. Ada 3 kewenangan desa yang meliputi: 1. Kewenangan berdasarkan hak asal, yang kedua kewenangan lokal berskala desa, yang ketiga kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Sekarang kita masuk kelurahan, tapi sebelum itu kita harus tahu apa itu kelurahan. Nah, di sini kelurahan adalah suatu wilayah kerja iuran sebagai perangkat daerah, kabupaten, dan atau daerah kota di bawah kecamatan. Nah, kita masuk dari siklus akuntansi keuangan desa. Nah, siklus akuntansi keuangan desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa dan dibuktikan dengan nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Nah, di sini Ibu akan memberikan gambaran siklus pengelola keuangan desa. Perhatikan ya anak-anak. Nah, kita masuk perencanaan. Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang berkenan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja atau APB. Nah, kita masuk yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Nah, selanjutnya kita masuk penatausahaan. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan. Nah, di sini dalam penatausaha keuangan desa kewajiban membuat buku pembantu keuangan umum yang terdiri dari yang pertama adalah buku pembantu bank yang merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Yang kedua, buku pembantu pajak yang merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Nah, yang ketiga, buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Nah, selanjutnya adalah pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja semester pertama kepada bupati, wali kota melalui camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dari laporan realisasi kegiatan.
Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Nah, itu tadi adalah siklus pengelolaan keuangan desa. Kedudukan kepala desa sebagai pejabat pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, di mana pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dilimpahkan kepada perangkat desa selaku pelaksanaan kegiatan desa. Pejabat pengelola keuangan daerah adalah 1. Sekretaris desa, 2. Kepala urusan atau KAUR, yang ketiga kepala seksi, yang keempat KAUR keuangan. Asas-asas pengelola keuangan desa sebagai tertuang nomor 20 tahun 2018 yaitu 1. Transparan, yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Yang kedua, akuntabel, yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelola dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Nah, selanjutnya adalah tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Nah, sekarang kita masuk tujuan dari alokasi dana sebagai berikut. Yang pertama adalah penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Yang kedua, peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, peningkatan infrastruktur pedesaan. Yang kelima, peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya. Yang keenam, rangka mewujudkan peningkatan sosial. Yang ketujuh, meningkatkan pendapatan desa melalui BUM desa. Yang kedelapan, laporan keuangan desa. Nah, tadi anak-anak semuanya sudah melihat video yang Ibu sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat buat anak-anak semua, dan di rumah juga jaga kesehatan, dan selamat pagi.